Jenderal, sebenarnya untuk menjawab ini saya berat Jenderal, izin. Karena sebelum jadi polisi itu kita bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi karena disuruh memilih, izin Jenderal, dengan tegas saya mengatakan Kasat Lantas Jenderal, izin. Jujur itu namanya, ya. Permintaan diterima. Pertanyaan ini juga saya bingung, Mas. Karena saya sendiri sampai sekarang tidak percaya kalau ini masuk nominasi Hogan Award. Walaupun pialanya saya pegang. Pokoknya tetap pikiran saya itu ya tetap pantas saja karena memang jenjang karir ke sana dan memang sudah memenuhi syarat. Terus untuk ikut tes asesmen sudah pernah, Mas. Tahun ini Polri kembali menggelar Hugeng Awards, ajang untuk memilih polisi-polisi teladan dan inovatif Tribuners. Selain mendapatkan penghargaan, pemenang dari setiap kategori ini juga diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salah satu yang menarik perhatian adalah Ibtu Andi Sri Ulfa Baso yang minta dijadikan sebagai Kasat Lantas. Wah, menarik ya. Kira-kira siapa beliau dan terobosan apa yang sudah beliau lakukan untuk Polri? Kita akan ngobrol secara virtual lewat sambungan Zoom dengan Ibtu Andi. Halo, selamat pagi, Bu Andi. Pagi, Mas. Pagi. Pagi, semangat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, harus Assalamualaikum. semangat ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibtu Andi atas penghargaan yang diraih di Hugeng Awards 2025 kategori Polisi Inovatif. Betul, Ibu? Betul, betul. Oke, sekali lagi selamat ya Ibtu Andi atas pencapaian yang luar biasa ini. Tentu ini menjadi teladan bagi polisi di seluruh Indonesia dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan ini tentu menarik ya, akan kita bahas bagaimana Ibu bisa mencapai mendapat penghargaan itu. Dan sebelumnya kita pengen tanya nih, sebenarnya inovasi apa yang Ibu ciptakan sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Bapak Kapolri ini, Bu Andi? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Agung ya, ini inovasi meja tanpa laci, di mana kami buatnya itu sewaktu kami menjabat di Polsek Panakukang, staf unit Propos Hmm. tahun 2016, di mana konsepnya itu kita buat satu ruangan. Di situ ada pelayanan SKCK, sidik jari dengan laporan kehilangan. Nah, kenapa muncul meja tanpa laci? Kami kan untuk meminimalisir yang namanya perilaku koruptif. Hmm. Kalau ada lacinya kan gampang. Pasti pikiran kita negatif terus. Nah, kenapa akan ada saku? Betul ada saku, tapi kan kalau saku kita hilangkan kan itu namanya atribut kita juga ada juga di situ. Jadi meja tanpa laci itu dibuat tahun 2016 atas eh, pada saat Kapolsek Panakukang Pak Kompol Woro Susilo. Ah, itu setelah kami mengikuti TOT di SPAK, saya perempuan anti korupsi di Sorong. Pulang dari situ kita buat itu inovasi meja tanpa laci untuk mencegah perilaku koruptif. Oke, jadi meja tanpa laci ini sebenarnya sekedar filosofi atau memang benar-benar wujudnya meja dari ruang kerja Pak Polisi ini sama Ibu Polwan? Berarti memang disetting meja meja pure tanpa ada laci seperti itu atau ini hanya filosofi Bu Andi? Oh, ini bukan filosofi, Mas. Jadi ini Hmm. sebuah slogan. Hmm. Mejanya ini meja banyak lacinya, Mas. Hmm. Meja jadi yang kita buat beli di toko. Hmm. Terus kita copot lacinya satu persatu. Hmm. Tetapi untuk keindahan meja tetap ada. Cuma lacinya yang kita copot, dirusakin semua, dilepas lacinya. Begitu cara kerjanya. Dan ini adalah slogan buat kami untuk mencegah perilaku koruptif. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mencegah perilaku koruptif seperti Ya, itu. Oke, lalu ketika awal-awal ini diterapkan nih, Anda bilang tahun 2016 seperti itu ya. Ini ketika awal-awal diterapkan, Anda masih bertugas di Polsek, betul? Ya, betul. itu bagaimana reaksi anggota lain Ibu melihat terobosan yang Ibu cetuskan, meja tanpa laci ini? Istilahnya eh, reaksi teman-teman itu Hmm. ya itu pasti pasti dan pernah dan sering kami dapati kalau kami tuh bilang,
sok suci, sok bersih. Bahkan kalau kami kadang, kalau saya sendiri saya anggap itu adalah lelucon. Hmm. Awas awas ada KPK tingkat kecamatan lewat. Jadi saya anggap, oh ya minggir minggir. KPK tingkat kecamatan mau lewat dengan pasang dada begitu kan. Coba cibiran-cibiran kayak begitu untuk teman-teman. Hmm. Tapi alhamdulillah yang ya, banyak yang mengikuti itu. Banyak yang support juga. Oke, jadi awalnya memang mungkin diperjandai dan sebagainya mungkin, tapi akhirnya sekarang dicontoh ya Bu ya. Ya alhamdulillah Oke. masih berlanjut sampai sekarang Oke, dari 2016 untuk ke untuk di posisi 2025 penelitian. jadi udah 9 tahun Ya, berjalan dan berlanjut 9 seperti itu. tahun. Oke, lalu ini yang menjadi pertanyaan juga meja tanpa laci untuk mencegah perilaku koruptif. Nah, kalau indikator keberhasilannya ini seperti apa Bu Andi? Misal mungkin di awal mungkin ada ditemukan praktik pungli, setelah ada inovasi ini mungkin jadi berkurang atau tidak ada atau seperti apa indikatornya? Eh, Kalau indikatornya di Polsek Panakukang itu tahun 2016. Hmm? eh, tapi kalau sekarang saya tidak tahu karena saya sudah tidak di situ Mas ya. Hmm. Tapi setelah itu 100% saya bisa mengatakan 100% itu tidak ada pungli, Hmm. tidak ada pungli. Hmm. Karena saya sendiri yang mengawasi, Hmm. sekarang saya sendiri yang mengawasi adik-adik pelayanan yang ada di situ. Hmm. Tidak ada. Saya bisa pastikan waktu pada tahun 2016 dan 2017. Tapi setelah saya pindah, saya kan tidak mengawasi langsung. Semenjak kami di situ ya, alhamdulillah bisa saya katakan 99% lah. Tidak Oke, ada praktik-praktik itu. luar Ya, jadi biasa. istilahnya kita keluar dari zona nyaman. Tapi Hmm. alhamdulillah sekarang merasakan nyamannya sekali semenjak Oke. PAD. Berawal dari ide meja tanpa laci akhirnya bisa mengikis atau menghilangkan praktik-praktik yang Ya. seperti itu ya Ibu ya. Dan kalau boleh tahu dicontoh di unit-unit mana Ibu sekarang praktik Nah, ini? kalau setelah dari Polsek Panakukan kan kami sekolah, Hmm? sekolah perwira. Pulang dari sekolah perwira itu kami ditempatkan di Polres Takalar. Hmm. Nah, di Polres Takalar itu saya bikin lagi Mas. Saya Hmm. bikin lagi, saya buat lagi inovasi itu saya lanjutkan di unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Hmm. Nah, itu semua penyidik mau saya buat, saya desainkan lagi meja tanpa laci. Jadi di atasnya kaca, di bawahnya tidak ada laci, jadi memang transparan untuk seluruh penyidik, penyidik PPA. Adapun berkas, kalau ke orang mengatakan terus berkasnya di mana, nah, itu berkasnya ada ruangan khusus lagi. Jadi pada saat memeriksa, pemeriksa tidak boleh menggunakan HP juga. Hmm. Tidak ada berkas yang lain selain berkas yang mau diperiksa di atas meja. Begitu, Oke. Mas. Jadi Nah, setelah dari unit PPA itu, kami dapat mutasi berkali-kali, tetap laksanakan itu. Dan terakhir di unit Rekiden, hmm. Polres Takalar. Itu di bagian SIM kami buat juga itu meja tanpa laci, karena kan biar bagaimana langsung masyarakat, Mas. Hmm. Gitu. Oke. Lalu bagaimana respon dari atasan? Sangat mendukung tentu ya. Ya, alhamdulillah sangat mendukung karena Hmm. saya juga ringan untuk bekerja kan. Eh, ada juga berat, betul, berani. Siap kalau komandan mengizinkan saya berani. Hmm. Kenapa tidak? Ini kan barang baik, Undang. Saya bilang begitu, Mas. Saya takut kalau memang barang-barang jelek, sudah tahu jelek, kita lanjutkan. Ya, saya takut, Undang. Tapi kalau ini berani ya, ayo. Saya cuma butuh restu dari komandan. Alhamdulillah, direstui semua. Didukung semua. Oke, jadi sangat didukung oleh atasan sehingga program ini bisa terus berlanjut sampai sekarang Ya, 2025 ya Ibu. ya. Jadi Alhamdulillah. sudah 9 tahun dan sudah terbukti keberhasilannya dalam memberantas praktik-praktik yang seperti pungli dan juga korupsi. Lalu ini ceritanya juga saya rasa cukup menarik bagaimana Ibu pada akhirnya bisa masuk nominasi di ajang Hugeng Awards ini direkomendasikan oleh atasan atau mendaftar atau seperti apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Hmm. Nah, pertanyaan ini juga saya bingung, Mas. Karena saya sendiri sampai sekarang tidak percaya kalau ini masuk nominasi Hugeng Award. Walaupun pialanya saya pegang. Jadi pada saat 2 bulan, 3 bulan, kok biasanya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, kami dapat telepon dari Detikcom. Kalau kami masuk dalam nominasi Hugeng Award, berapa besar tuh, kalau yang 15 besar ya. Tapi itu kan kami iya saja. Karena kan ini terobosan ini kan sudah beberapa tahun yang lalu, terus
kami menjalankannya itu kan nggak biasa karena kan sudah biasa di tempat sebelumnya. Ah, pada saat mau berangkat, ketika mau untuk menginterview saya, mas saya masuk nominasi itu kan meja tanpa lagi biasa itu mas. Nah, iya bu, tapi kan kami harus dapat apa perintah harus wawancara ibu. Jadi saya berpikir lagi itu, betul saya masuk nominasi. Pada saat akhirnya di bulan Juni kami dapat panggilan untuk ke Hugeng Luar. Jadi untuk penilaiannya kami tidak tahu dan pada saat waktu wawancara itu cuma pengambilan profil. Tapi untuk apa tesnya, untuk penilaiannya, saya tidak tahu kapan, saya tidak tahu juga siapa yang turun saja. Tidak tahu. Taunya, Bu, ke Jakarta ya, terima penghargaan. Taunya itu mas. Kalau untuk penilaian mendaftar tidak ada mas. Oke, jadi awalnya Kami tidak memang nggak mendaftar. menyangka dan nggak tahu kenapa bisa masuk nominasi ya Ibu Andi ya. Ya, betul, betul. Oke. Karena kami cuma diinformasikan kalau saya masuk kategori bukan nomor, cuma Hmm. kategori. Hmm. Nah, yang kagetnya lagi waktu di bulan Juli akhir itu Hmm. kita dapat undangan untuk ke Jakarta menerima penghargaan. Hmm. Kalau panitia saya tidak tahu, nanti tahunya saya waktu menerima itu acara hubungan murid. Oh Hmm. ini panitianya, oh ini panitianya. Oke, berarti proses seleksi Ibu sama sekali tidak mengetahui dan Tidak tahu. diundang ke Jakarta itu udah langsung apa namanya dapat pemberitahuan kalau Ibu mendapat Iya, nominasi itu sebagai pemenang itu ya iya, Bu ya. iya. Hmm. Oke, bagaimana perasaannya Ibu dari awal yang tidak tahu, terus akhirnya diwawancara, terus akhirnya sebagai pemenang Hugeng UAS kategori polisi inovatif, seperti apa perasaannya Bu Andi? Ya, kalau kaget pasti mas, kaget pasti. Hmm. Nervous ya sudah pasti lebih pasti lagi nervousnya. Tapi sebuah kebanggaan buat saya. Saya bisa membawa nama Polda Sulsel yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Terus ya alhamdulillah berarti inovasi saya ini ditahu sama orang banyak. Kalau ini bisa, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk inovasi saya selanjutnya di tempat manapun berada. Saja. Oke, kemarin kan dalam siaran Polri TV ini kan juga ditampilkan beberapa pemenang, tidak hanya Ibu Andi seperti itu ya. Dan dihadiri langsung oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, betul Ibu ya? Oke, Betul, betul. dan kami lihat juga Bapak Kapolri sempat menyapa Ibu dan juga para pemenang lain. Apa yang Bapak Kapolri sampaikan saat itu kepada para pemenang Ibu Andi? Pada saat itu kan beliau juga mengatakan eh, apa jujur juga beliau mengatakan saya belum tentu bisa kayak melihat mereka. Tapi insya Allah untuk harapan beliau, amanah beliau untuk melanjutkan ini, kalau bisa ke jenjang yang lebih bagus lagi, insya Allah kita kerjakan. Hmm. Oke, jadi Bapak Kapolri juga sangat mengapresiasi tentunya Bu ya. Hmm, oke. Lalu Sangat-sangat. ini yang menarik dan juga kemarin sempat viral, Bu Andi ya. Ini katanya setiap pemenang diberi kesempatan juga selain megang piala, dapat piala tuh, dapat penghargaan, kalian juga dikasih kesempatan buat ngasih permintaan langsung kepada Bapak Iya, Kapolri. reward, Iya, dan memberikan reward. dan itu juga kemarin yang khusus Bu Andi itu yang viral, yang ramai banget dibicarakan. Karena sampai Bapak Kapolri sampai tertawa terbahak-bahak ya, karena memenangkan juga Bu Andi ya. Ini kemarin Bu Andi di depan Pak Kapolri langsung minta sebagai kasat lantas. Ini gimana ceritanya Ibu? Sebenarnya itu karena begini mas, kita kan ditanya Hmm, "Nah, kapan lagi ada istilahnya pimpinan tertinggi kita menanyakan kan ya. ini betul momen langka. Hmm, Kalau saya minta sekolah, saya pasti merusak sistem hmm, karena belum memenuhi syarat hmm, untuk sekolah. Terus saya mau pokoknya tetap pikiran saya itu ya tetap pantas saja karena memang jenjang karir ke sana dan memang sudah memenuhi syarat. Terus untuk ikut tes asesmen sudah pernah mas. hmm. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa ke sana dengan Oke, momen ini. oke. Jadi waktu Karena itu kalau Bapak Kapolri langsung kalau saya mengiyakan Ibu ya? ya Langsung betul dikabulkan. betul betul Alhamdulillah. Jadi sebuah luar biasa kebanggaan luar biasa dikabulkan oleh Bapak Kapolri Bu Andi ya. ya iya mas. Oke, jadi dengan pertimbangan jenjang karir dan juga apa namanya kedepannya seperti apa dan Ya Ibu memutuskan untuk permintaan menjadi Kasat Lantas di
Ya, Polda, Kasat Lantas itu kan Polisi menurut Selatan. saya Hmm, kalau sekolah belum memenuhi syarat. Karena ya. kan saya masih ikut Hmm, untuk karir kayak saya itu misalnya AKP. ya. Nah, kenapa saya pilih Kasat Lantas? Karena saya masih mau berinovasi. Selagi kami diberikan otak untuk berpikir dari Tuhan, insya Allah kita mau berinovasi Hmm. untuk lantas, untuk lalu lintas. Oke, jadi dengan nanti menjadi Kasat Lantas, Ibu juga berkomitmen untuk terus memberikan Ya, inovasi-inovasi baru lagi, insya Ibu Allah. ya tentunya ya. Ya, insya Allah. Oke, Insya Allah. Kalau diberikan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. oke. Lalu kan Ibu yang ingin mengajukan menjadi seorang Kasat Lantas. Kalau pemenang-pemenang yang lain seperti apa, Ibu? Ada yang mengajukan untuk sekolah, Mas. Hmm, Kalau yang Komandan Pak Subayang itu hmm, pembangunan gedung SPN, gedung logistiknya beliau. hmm, Kalau Bu Kombes Pol Rita, hmm, beliau menginginkan untuk sekolah poluan-poluan yang di PPS untuk sekolah perwira. hmm. Karena memang beliau rekrutmennya memang sudah tinggi. Kalau Ya. kami kan masih di bawah. Oke, jadi rata-rata mengajukan permintaan untuk kembali sekolah Ibu ya. Ya, ya, Oke, jadi ibu yang paling berbeda di antara yang lain dan alhamdulillah di depan Bapak Kapolri langsung ya. dikabulkan sebuah Kabur. kebanggaan yang luar biasa. Oke, Ibu nanti berarti ini kemarin baru ibaratnya baru ketok palu atau kapan permintaan ini akan dikabulkan? Ibu akan diangkat menjadi Kasat Lantas ini apakah sudah ada kepastian langsung atau memang sudah tok? Belum Mas. Kemarin kami baru menghadap dengan Bapak Kapolda. Kan itu kan kewenangannya Satker masing-masing. Dalam hal Hmm? ini Bapak Kapolda. Nanti Ya. Bapak Kapolda yang eh, turun lagi ke Karo SDM karena memang tugasnya Karo SDM tuh. Oke, yang penting sudah dapat lampu hijau dari pusat ya Bu ya. Yang penting sudah dapat dari lampu hijau dari Pak Kapolri, Pak Kapolda sudah dapat juga karena kemarin kita menghadap, sudah dapat juga lampu hijau dari Pak Karo SDM. Tinggal menunggu TR atau SK-nya, Mas. Oke, luar biasa. Iya. Semoga nanti juga setelah menjadi Kasat Lantas semakin banyak gebrakan-gebrakan baru yang Amin, amin, buat amin. ya Mohon doanya, pastinya mohon doanya. untuk masyarakat pastinya. Oke, Bu Andi, ini juga cukup menarik apa dari perjalanan menjadi polisi juga. Ini kita juga pengen tahu dari kecil memang Bu Andi ini pengen jadi seorang polisi atau seperti apa? Eh, kalau itu kata kata saudara, kata Hmm, orang tua, kata keluarga yang lainnya, katanya memang saya dari kecil dari SD katanya memang sudah mau jadi polisi, tidak mau sekolah, hmm, tidak mau apa, saya mau jadi polisi. hmm, Dan memang waktu kecil ya mungkin kalau bahasa orangnya bilang memang kayak laki-laki ya. hmm, Jadi mainan saya itu semua mainan laki-laki, memang main tembak-tembakan, main sepak bola semua katanya begitu dulu waktu saya masih kecil. Dan memang yang saya ingat memang itu, memang tidak ada cita-cita lain selain polisi. hmm. Oke. Gitu, Mas. Tapi waktu dulu masuk rekrutmen dan sebagainya lancar Ibu atau mengalami proses gagal-gagal atau seperti apa? Atau langsung diterima? Alhamdulillah saya, alhamdulillah waktu daftar saya masih EPTA Hmm? dan itu juga dapat penghargaan dari apa Bupati Kabupaten Bulukumba Hmm? karena kami masuk dalam Paskib dan apa namanya pemain voli. Oke. Jadi memang hidup saya kayaknya harus berprestasi baru bisa naik lagi. Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang ada poin Alhamdulillah. plusnya Ibu di situ ya. Iya, ada karena kami Paskib terus pramuka juga. Hmm? Nah, Hmm. itu yang menunjang salah satu penunjang untuk lulus lulus. Alhamdulillah lolos. Hmm. Oke, luar biasa. Mungkin juga bisa dicontoh untuk para pemirsa yang ingin bergabung menjadi anggota Polri. Berprestasilah mulai dari sekarang ya, karena itu juga menjadi penunjang Bu Andi ya. Ya, Oke, alhamdulillah. Bu Andi, terakhir apa harapan Ibu ke depan untuk Polri? Setelah Hugeng Awards ini kan lahir ya polisi-polisi inovatif dan sebagainya. Semakin banyak percontohan-percontohan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Apa harapan Anda untuk Polri ke depan? Harapannya mudah-mudahan Polri makin modern, Hmm? makin inovasi, makin dicintai masyarakat. Tapi itu berdasarkan dari bagaimana cara kita menghadapinya semua itu. Kalau cuma teori, itu teori, tapi kita harus mempraktekannya itu dari kita sendiri. Nah, harapannya ya itu Mas untuk Polri ke depan. Oke, dan Anda melihat Hugeng Awards ini patut dilanjutkan, Ibu ya? Ya Mas ya, Oke, terus mendukung betul. Hugeng Awards.
di mana ini memang baru beberapa tahun terakhir Ibu ya, tapi cukup Hmm. mendapat antusias yang Ini kan, tinggi dari masyarakat ya. ya ini kan nomor yang keempat kalinya, Ya. yang Mm-mm. keempat. Mm-mm. Dengan adanya Hugo Awards ini kan kita bisa melihat, oh ini polisi ini kan ada 5 kriteria. Terus penilaiannya itu kan kita tidak bisa intervensi mas, karena kita tidak tahu siapa yang turun ke lapangan melihat situasinya, siapa yang menilai kita tidak lihat, kita tidak tahu dan kita tidak kasih tahu memang. Tahu-tahu masuk nominasi dan akhirnya menang Bu Tahu Andi ya. masa nominasi, datang wawancara, terus datang undang apa semua. Jadi saya tidak menyangka betul. Oke, terima kasih. Semoga harapan Ibu juga nanti bisa terlaksana dan juga setelah menjadi Kasat Lantas, gebrakan-gebrakan barunya kita tunggu bersama Ibu Mohon Andi dukungan. ya. Dan Polri juga ke depan semakin lebih baik. Hugeng Awards tetap dilanjutkan untuk terus memotivasi masyarakat, terutama anggota Polri untuk terus berkarya dan menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Bu Andi. Di sana Ya, terima kasih. sudah selesai sekarang pasti udah jam setengah 9 lebih ya. Di sini Setengah masih 9 jam ya. setengah 8. Selamat dilanjutkan kembali aktivitasnya Bu Ani dan salam sehat selalu. Saya Agung Laksono. Jangan lupa untuk terus saksikan program di balik layar untuk mengetahui sosok-sosok inspiratif di baliknya. Terima kasih dan sampai jumpa Bu Andi. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.